Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Hopefully you are always healthy. I am Miss Indri, and today in this opportunity I would like to explain about asking and giving direction. Oke, pernah nggak kalian berkunjung ke suatu tempat yang kalian tidak pernah mengunjunginya sebelumnya? Pasti kalian akan bingung dan mungkin saja kalian akan bisa tersesat. Makanya kenapa ada pepatah bilang, malu bertanya sesat di jalan. Jadi, di sini Miss akan menjelaskan tentang bagaimana meminta atau menanyakan petunjuk arah dan juga bagaimana cara memberikan petunjuk arah. Oke, let's start. Are you ready, guys? Good. The first is greeting. Asking direction, giving direction, common word, example of conversation, dan nanti terakhir kita akan let's practice. Okay. The first is greeting. Greeting itu apa sih? What is greeting? Greeting itu adalah ungkapan atau bisa disebut dengan sapaan, sebutan. Jadi kalau misalnya kita ingin memulai atau kita ingin meminta petunjuk arah, kita pasti harus ada sapaannya dulu dong. Gak langsung tiba-tiba kita tanya, ini jalannya kemana sih? Pasti kita harus memberikan atau kita harus memperlihatkan kesopanan kita, etika kita. Oke, yang pertama, the first is excuse me. Excuse me sir or madam, tergantung kita bisa bertemunya dengan siapa. Jika bapak, berarti excuse me sir. Jika ibu-ibu, berarti excuse me madam. Oke, next. Hello sir, hello madam. Jadi jika kita ingin menanyakan arah, pastikan diawali dengan kata sapaan dulu. Dan good morning, good afternoon, good evening. Jika kita bertanya di saat pagi hari, pasti kalian juga tahu ya, good morning dulu. Jangan pas kita malam-malam kita tanya good morning. Okay, and the last is, may I ask you a minute sir or madam? Karena kita tidak tahu, mungkin kita mengganggu seseorang di pinggir jalan, jadi kita bisa meminta waktunya sebentar. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar, Pak? Saya ingin bertanya. Seperti itu. Oke, kita kupas satu-satu tentang expression about asking and giving direction. The first is asking direction. What is asking direction? Asking direction is ungkapan meminta atau menanyakan arah. And the second is giving direction. Itu memberikan petunjuk arah. Di asking direction, kita bisa menggunakan kalimat excuse me, could you tell me how to get to bla bla bla? Bla 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 di sini kalian bisa tambahkan tempat atau lokasi yang ingin kalian tuju. Misalnya, excuse me, could you tell me how to get to restaurant? Kalau kita mau ke restoran, permisi, bisakah atau bolehkah kamu memberitahu saya bagaimana jalan atau arah menuju ke restoran? Oke, next. Excuse me, how do I get to the bla bla bla, sama seperti di awal. Jadi, bagaimana saya bisa pergi ke sana? Jangan lupa dengan pakai excuse me. Next, excuse me, do you know where is bla bla bla? Permisi, apakah kamu tahu di mana tempat bla bla bla? Misalnya, can you give me direction to the bla bla bla? Dapatkah kamu memberikan ke saya atau mengarahkan saya ke arah bla bla bla, lokasi yang kita akan tuju? Oke, kalian bisa lihat yang terakhir, I'm looking for bla 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 this address. Misalnya, kita ingin mencari tempat atau alamat di jalan
kita bisa bertanya dengan menggunakan I'm looking for. Looking for di sini diawali dengan kata look for. Look for itu berarti melihat. Jika looking for berarti mencari. I'm looking for bla bla bla. Misalnya, saya ingin mencari jalan Tarumajaya. Berarti I'm looking for Tarumajaya Street gitu. Jadi bisa jadi looking for ini tidak digunakan untuk asking or giving direction saja, tetapi semua benda yang kita bisa cari jika kita kehilangan kita bisa pakai looking for. The next, giving direction. It is this way or it's that way. Ini jalannya atau itu jalannya. This itu bisa berarti dekat dengan kita dan that itu bisa berarti agak jauh. Jadi kita harus pakai menunjuk. Jadi it is this way or it's that way. You are going the wrong way. Misalnya ada seseorang yang kelewatan nih jalannya. Jadi dia mungkin kebablasan. Akhirnya kita bisa bilang you are going the wrong way. Kamu salah, kamu di jalan yang salah ini. Seperti itu. The next, go back the way you come. Putar balik atau balik lagi aja ke jalan yang kamu datang tadi. Karena dia tadi terlewat. Go straight on until you came to. Jadi ini artinya kamu lurus aja, bukan lurus aja, tapi go straight on. Itu sudah menjelaskan bahwa itu masih lurus jauh lagi. The next is go under or over the bridge. Jadi ini bisa digunakan jika kita memberitahukan harus melewati jembatan. Jadi harus melintasi jembatan. Atau under itu bisa lewat bawah. Biasanya kolong tol atau kolong jembatan. Kan biasanya suka ada tuh. Turn back or go back. Turn back or go back itu artinya putar balik atau ya putar balik. And the last, turn left or turn right. Jadi bisa belok ke kiri atau belok ke kanan. And etc. Jadi, asking and giving direction sebenarnya banyak sekali. There are some expressions of asking and giving direction. Tidak hanya dengan yang Miss berikan ini tadi. Jadi banyak sekali. Kita bisa pakai. Lalu selanjutnya, Miss, kalau misalnya saya tidak tahu jalanan itu di mana atau mungkin saya juga baru tinggal di sini, kita bisa jawab dengan ini. If do not answer for giving direction, kita bisa pakai first is I'm sorry, I don't know the route of bla bla bla. Misalnya ada orang yang tanya tentang Jalan Tarumajaya, saya tidak tahu jalannya. Gak apa-apa, kita bisa bilang I'm sorry, I don't know the route of. The next, I'm sorry, I don't know the location of. Okay. I could not help you to get blah 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 because I just moved here. Jadi, saya minta maaf, saya tidak bisa membantu kamu karena saya sendiri saja baru pindah ke sini. Dan I'm sorry I can't help, I'm not from here. Mungkin kita sedang bermain ke rumah nenek dan ada orang yang mempertanyakan sedangkan kita tidak atau kita bukan orang dari sini. Bisa jadi kita jawab and the last, I'm sorry, I don't know, you can go ask someone else. Jadi kalian bisa melimpahkan atau bisa memberitahukan, menunjukkan bahwa karena kita tidak tahu, kita bisa memberikan ke orang lain untuk ditanyakan yang lebih mengerti jalan. Oke. Common word of giving direction. Repeat after me, boleh dari kalian, Miss dulu yang baca, terus kalian yang mengikuti. Go straight. Go straight. Jalan lurus. Turn left. Turn left. Itu belok ke kiri. Turn right. Turn right. Belok ke kanan. Across. Jika kita memberitahukan itu harus menyeberang, kita harus pakai across. Menyeberang jalan. Go past. Go past. Itu melewati. Misalnya, restoran ini melewati jalanan ini dulu. Itu kita pakai go past. Turn back.
or go back. Turn back or go back. Itu putar balik. Round. Round. Itu mengelilingi. Mungkin dia mencari bookstore atau toko buku atau Gramedia, sedangkan Gramedia ada di tengah-tengah kota atau di tengah-tengah tempat yang ramai. Jadi kita bisa pakai around. Go along. Itu bisa berarti telusuri jalan ini. Karena mungkin tempat lokasi yang dituju tidak jauh dari tempat yang ditanyakan. Between. Between. Oke? Between. Between itu artinya di antara. Di antara. Near. 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 Di dekat. Di dekat. Mungkin buku atau Gramedianya ada di dekat kantor polisi. Go down. Go down. Bisa kita jumpai ini biasanya di halte bis atau di bus station atau mungkin di train station. Itu kita bisa temuin untuk harus lewat bawah tangga. And go up. Go up. Itu harus naik ke atas. Tangga naik ke atas. Go over. Seperti yang sudah Miss jelaskan tadi. Go over, melewati jembatan. Next to or beside. Itu di samping atau di sebelah yang dekat. Dan yang terakhir, in front of, di depan. Okay? This is the example of conversation. This ada dua conversation. Pertama, bisa kita lihat conversation pertama ini tentang turis dan citizen. Jadi turis ini ingin menanyakan tentang SPBU yang terdekat. Excuse me, where is the nearest gas station? The nearest one is on Tarumajaya Street. Permisi, apakah ada SPBU terdekat? Kata turisnya. Citizen menjawab, terdekat itu ya ada sih satu di Tarumajaya, Jalan Tarumajaya. Oke, bisa kalian baca. Is it still far? Apakah masih jauh? Yes, about 10 minutes. Berarti lumayan jauh karena masih ada waktu untuk 10 menit untuk menyampai ke sana. Oke. Oh iya, Miss jelaskan juga jika kita memberi sapa, kita memberi sambutan dulu, excuse me, jangan lupa untuk kita memberikan tanda terima kasih juga dengan ucapan sure, thank you, or thank you sir. Jadi di example yang kedua ini, di conversation yang kedua ini, kita bisa melihat bagaimana kita tidak tahu jalan menuju ke sana. Kita bisa lihat, kalau kita tidak tahu, kita pasti harus ada kalimat, I'm sorry, I can help, not far from here, seperti yang sudah jelaskan. Oke, di sini di conversation kedua, dia, turis, menanyakan kemana arah kantor polisi. Sorry. I'm sorry to bother you. Bother you artinya I'm sorry to bother you. Mohon maaf saya telah mengganggu kamu. Okay, let's practice together. I have a map image. Jadi Miss punya gambar map. Kalian bisa lihat nomor 1 hotel, hospital. Hospital itu apa sih? Good. Rumah sakit. Bank, market, zoo. Where is zoo? Zoo itu apa? Kebun binatang. Okay, good. Bookstore, restaurant, and post office. Miss ingin tanya, where is the hotel? Hotel ada di mana? Good. Go ahead and turn right. Lurus, terus belok kanan. The hotel is on the left side. Benar kan? Hotel ada di sebelah kiri. Okay, for exercise, please making 5 dialogue from map image above. Boleh kalian tulis seperti yang Miss contohkan tadi, dialog A dan B. Kalian tanyakan hospital itu di mana? Atau mungkin where is restaurant? Kalian jawab sendiri dan let's practice. Thank you for your attention today. Maybe I have a mistake. I do apologize to you all.
See you in the next material. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.